Perkenalkan, nama saya Abdullah Saputra, NIM 2202100002. Saya berasal dari jurusan kelas Administrasi Publik kelas 3A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risna Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi ujian akhir saya, yaitu UAS, yang diberikan kepada Ibu Risna Dewi SSOS MSP yang berjudul Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Moral dan etika birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan seluruh rencana negara yang telah diputuskan dalam kebijakan publik. Dalam kehidupan bernegara, birokrasi menjadi aktor yang berperan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktek pemerintahan negara, peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat menghidupkan dan mendiminasikan proses demokratisasi. Birokrasi Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan daripada menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan pencurian birokrasi, adalah penyumbang terbesar krisis finansial negara. Benar-benar sebuah ironi yang konyol kalau negara menderita krisis tetapi para pengelolanya bisa hidup kaya dan mewah. Salah satu penyebab runtuhnya legitimasi birokrasi di mata rakyat adalah karena birokrasi tidak dijalankan secara rasional, di mana birokrasi mengabaikan sikap impersonalitas dalam pelaksanaan tugas. Fenomena tindakan penyelewengan perilaku birokrasi mengabaikan sikap impersonalitas dalam pelaksanaan tugas. Permasalahan dan pembahasan berbagai faktor sebagai penyebab para birokrasi melakukan tindakan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu hal adalah mengabaikan prinsip-prinsip etika dan moral, sehingga muncullah administrasi. Ada dua faktor sebagai administrasi, yaitu pertama faktor internal, yakni faktor pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi, misalnya niat, kemauan, dan dorongan yang tumbuh dalam pribadi orang. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar diri pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi, misalnya lemahnya peraturan, lemahnya pengawasan, dan lingkungan kerja yang memungkinkan kesempatan untuk melakukan tindakan maladministrasi. Ketidakjujuran, yaitu suatu tindakan administrasi yang tidak jujur, misalnya mengambil uang dan barang publik untuk kepentingan sendiri, menerima uang, menerima suap dari langganan, menarik pungutan liar, dan sebagainya. Dikatakan ketidakjujuran karena tindakan ini berbahaya, menimbulkan ketidakkepercayaan dan merugikan organisasi atau masyarakat. Perilaku yang buruk, pegawai administrator publik mungkin saja melakukan tindakan dalam batas-batas yang diperkenankan hukum. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai etis sehingga secara hukum tidak dapat dituntut. Perilaku yang buruk, pegawai administrator publik mungkin saja melakukan tindakan dalam batas-batas yang diperkenalkan hukum, tetapi tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tidak etis sehingga secara hukum tidak dapat dituntut. Misalnya, kecenderungan pegawai untuk memenangkan perusahaan kolegennya dalam tender proyek. Seseorang pembesar minta kepada kepala personalia supaya pemilihnya diluluskan dalam seleksi pegawai. Tindakan ini jelas tidak etis. Kasus-kasus korupsi, kolusi, dan gratifikasi yang melibatkan birokrasi, partai politik, dan aparat penegak hukum, seperti kasus Hambalang, Bank Centuri, Banggar DPR RI Nazarudin, Gayus, Tambunan, dan sebagainya. Jaksa di Riau yang selingkuh dengan bawahannya, jaksa yang menerima uang suap, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan moral dan pelayanan publik, dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Secara umum, masalah krusial yang masih dihadapi keberadaan PNS sampai saat ini seperti rendahnya kinerja PNS, KKN, kesejahteraan yang terbatas, netralitas PNS sampai pada proses rekrutmen yang kurang transparan, dan sebagainya. Upaya melakukan reformasi birokrasi tidak lepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Hal ini diperburuk lagi dengan kondisi sosial politik yang masih belum stabil serta pengembangan sistem. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.